Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Septian. Di sini saya mau memaparkan hasil perancangan simulasi integrasi ERP dan executive reporting. Di sini optimalisasi nilai integrasi data lintas sektor dan prototipe laporan eksekutif cepat berbasis open source ERP, Odoo ataupun ERP Next. Fokus utama kita ataupun saya pada pemaparan ini ya ini bagaimana mengintegrasikan lini operasional lintas departemen serta menyajikan laporan instan bagi pimpinan perusahaan. Nah, sebelum sistem ERP diterapkan, perusahaan sering menghadapi kendala klasiknya. Di sini ada data yang fragmentasinya di setiap bagian, risiko human error akibat pencatatan ganda di Excel, serta laporan manajemen yang selalu terlambat. Dan melalui integrasi ERP ini berbasis open source, kita dapat menyatukan seluruh database ke dalam satu database tunggal, yakni setiap transaksi penjualan otomatis, memotong stok di gudang dan menjurnalkan keuangan secara instan ataupun seketika. Untuk konfigurasi dasar ERP, langkah pertama dalam simulasi ini dimulai dari penyiapan pondasi sistem, di mana saya mengkonfigurasi profil PT Solusi Bisnis Nusantara. Ini menetapkan mata uang rupiah, menyusun struktur gudang pusat, serta menerapkan hak akses berbasis peran RBAC untuk menjaga keamanan audit data sejak hari pertama. Untuk skema master data inti, master data ini diatur dengan ketat sebelum transaksi juga diuji untuk mencegah korupsi data laporan keuangan. Nah, sistem yang kami bangun mungkin berfokus pada tiga pilar. Yang pertama ada sales and CRM, kedua purchase dan inventory, yang ketiga ada accounting and finance. Di sini tiga pilar utama ini, pertama modul sales and CRM di sini untuk mengelola pesanan pelanggan, kedua ini ada purchase dan inventory untuk mengawasi persediaan barang secara otomatis dan real time. Dan yang terakhir untuk accounting and finance sebagai jantung finansial yang merecord semua reporting seluruh arus kas secara akurat. Untuk simulasi transaksi ataupun sales order di sini ketika staf melakukan konfirmasi pesanan dari CV Mitra Jaya Abadi, sistem secara otomatis langsung mengunci stok barang di gudang agar tidak terjual ke pihak lain, sekaligus untuk mencatat tagihan, piutang, dan estimasi pajak keluaran tanpa campur tangan manual. Sebaliknya, pada sisi simulasi transaksi untuk purchase order, ketika sistem mendeteksi batas stok menipis, sistem memicu peringatan restock ataupun alerting saat barang tiba ataupun barang akan kehabisan. Nah, saat barang tiba dari vendor PT Sumber Hardware Mandiri, di stok gudang ini akan bertambah secara otomatis dan kewajiban piutang usaha langsung tercatat pada buku besar dari perusahaan. Untuk simulasi transaksi, accounting report, di sini ada beberapa kategori account ataupun chart of account. Seluruh rangkaian transaksi tadi akan bermuara pada laporan akuntansi yang transparan. Tabel di layar ini mungkin memperlihatkan bagaimana posisi kas, piutang, hutang, dan pendapatan terrekon secara rapi dan akurat. Lalu untuk prinsip akuntansi, di sini berpasangan double entry, teruji seimbang juga dengan tanpa selisih angka. Untuk prototipe laporan eksekutif ataupun executive summary di sini mungkin terlihat ya, mungkin dari tampilan ada total pendapatan, efisiensi produk, total piutang macet, serta stock turnover ratio. Di sini bagi level pimpinan atau eksekutif menunggu laporan bulanan adalah masa lalu. Melalui prototipe dashboard ini, jajaran direksi dapat memantau omset tahun berjalan, rasio perputaran persediaan, hingga tingkat efisiensi operasional secara real time dan dalam satu klik untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat baik untuk eksekutif perusahaan.
Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi dari implementasi open source ERP ini terbukti mampu mangkas waktu administrasi hingga 65% dan menghapus silo data antar divisi. Rekomendasi dari saya pun ke depannya adalah menjalankan tahapan proyek secara bertahap, mulai dari pilar ataupun pilot modul inti, integrasi akuntansi, hingga pelatihan intensif bagi pengguna ataupun end user. Nah, untuk ini mungkin kurang lebih pemaparannya dari saya kurang lebih seperti itu. Jika ada kesalahan dan kekurangan dan terdapat suara yang tidak mengenakan untuk didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.